warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tauhidin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala aidan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang terhormat segenap pengurus Mushola Rahman, wabil khusus Mukarram Bapak Iqamah bin Haji Minan, semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah. Ya, yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Aiza, Bapak Bendahara, Pak Musiman, semua anggota Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Juga tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak lingkungan, ibu-ibu, adik-adik, para pendengar, para pecinta pengajian rutin ngaji Islam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur pertama dalam kondisi sehat. Bersyukur kita diberikan nikmat iman Islam. Bersyukur masih bisa silaturahmi. Bersyukur masih bisa bercanda. Bersyukur masih bisa tertawa. Bersyukur juga masih bisa menangis. Bersyukur juga masih bisa bersedih. Dan bersyukur juga masih bisa makan bersama. Alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita, terutama nikmat kesehatan. Mudah-mudahan yang hari ini izin sakit Pak RT dan Pak Bambang, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kesempatan ini kita akan kirimkan doa Fatihah, nanti doa singkat karena memang sudah malam. Tidak apa-apa, pengajian ini memang kita setting, yang penting ada silaturahminya. Yang kedua juga bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, santai-santai, ilmunya masuk, dan juga silaturahminya nyambung. Orang yang rajin silaturahmi itu kata Rasulullah dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya. Amin. Ya, rezeki memang kalau jam segini kita tidur di rumah ya nggak indah juga. Gunanya ngaji adalah menambah ilmu pengetahuan. Mulai malam ini Pak Elzam, saya agendakan untuk tanya jawab. Saya tadi terinspirasi pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Imanuddin. Nah, Imanuddin itu saya ceramah sejam setengah, kemudian pertanyaan 15 menit. Jadi murni ngomong hampir 2 jam. Untung dikasih kursi bisa duduk, tanya jawab, mic-nya ada 2. Nah, karena ngaji ini penting dan bukan hanya ilmu mendengar, saya ada ide supaya ada tanya jawab. Pertanyaannya boleh sekitar bab yang sedang dibahas atau bab lain yang penting. Kalau saya bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau belum bisa jawab, saya nggak boleh sombong, nggak boleh
riya, oleh takabur, berarti menjadi PR saya. Jadi kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari menjumpai apa masalah wudhu, masalah sholat, masalah haji, masalah umroh, zakat, atau pergaulan, atau konsultasi di bidang pernikahan, keluarga, dan lain sebagainya, supaya ngaji itu lebih manfaat. Mungkin kalau ilmu dengar, nggak untung saya rekam, sehingga masuk YouTube. Kalau bapak-bapak pengajian nggak jelas, bisa dibuka YouTube saya. Yang berhalangan hadir, Pak Ilzam boleh buka YouTube saya. Jadi misalnya nggak datang nih, bisa cek YouTube saya yang terakhir. Tapi jangan karena YouTube ada, TikTok ada, minggu depan saya nggak usah datang, nanti Ustadz Cakmur saya buka YouTube-nya aja. Nggak boleh juga. Ngaji YouTube beda dengan ngaji langsung. Ngaji YouTube sambil tiduran, ngaji langsung ada jalan kaki. Melangkahkan kaki untuk pengajian, pahalanya dihitung tuh 1 meter berapa kali langkah. Itu insya Allah Allah punya urusan, ya. Insya Allah dimudahkan jalan kita masuk surga. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menyemangati kita semua, mari kita bersolawat. Solawat yang paling mudah, tibil dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salah nagomnya ya. Kali ini wa akhrijna ya. Wa asriri zalimin bil zalimin. Ini bagus juga biar orang zalim kalah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Wa asriri zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca karena masih masa maulid ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak jamaah yang saya hormati, mempersingkat waktu akan saya baca hari ini fi fadilatid doa, tentang kitab Lughatul Hadis, membahas keutamaan membaca doa. Kenapa kita harus berdoa? Untuk apa kita berdoa? Apa faedah doa? Bagaimana pengaruh doa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini penting. Nanti saya mau bahas juga, ada judul yang bagus sebenarnya tadi, tentang keutamaan azan. Siapa orang yang azan? Kenapa harus azan? Apa hebatnya orang yang berazan? Azan itu yang muadzin. Mungkin karena ini kerjaan kita sehari-hari, saya akan utamakan yang masalah azan dulu ya, supaya kitanya rajin berebut mic untuk azan. Ya Bi ya, dengerin Bi. Fi fadilatil adzan, mengungkapkan tentang keutamaan adzan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana, siapa yang azan, lis sholati, untuk sholat, sab'a sinina, 7 tahun berturut-turut, muhtasiban, ikhlas, enggak minta dibayar, dia azan tapi enggak pengen bayaran, berarti adzannya ikhlas. Kata lahu, Allah menulis orang yang azan itu bara'atan minan nar, bebas dari neraka. Jadi bapak-bapak azan 7 tahun, 7 tahunnya untuk sholat, bukan azan untuk kematian,
bukan azan waktu berangkatin haji atau umroh, bukan azan yang lain, tapi azan yang untuk sholat. Man adzana lis sholat sab'a sinin, tapi 7 tahun. Pertanyaannya, bapak-bapak azan sudah berapa tahun? Dihitung sendiri, nggak usah dijawab. Mungkin yang azan dari kecil lebih dari 7 tahun, itu insya Allah bebas neraka. Amin. Catat Pak Eza, kesimpulannya bebas neraka orang azan. Jadi Ebi, siapa aja ya yang selama ini azan, termasuk Pak Pembina kita ya, Pak Haji, ini luar biasa. Ternyata orang yang azan itu jangan takut disiksa neraka, malah janji Allah bebas dari siksa neraka. Ini yang bicara Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu Pak, dicatat ya. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW, man adzana sintai asrotah sanatan, siapa yang azan 12 tahun lamanya atau 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib bagi orang yang azan 12 tahun itu masuk surga. Bayangin tuh Pak, yang pertama tadi 7 tahun azan untuk sholat, ikhlas nggak minta dibayar, 1 bebas neraka. Catat dulu nih. Giliran hadis yang kedua, azannya 12 tahun, wajib masuk surga. Kan sama kan? Yang azan 12 tahun masuk surga, wajib hukumnya. Yang azannya 7 tahun untuk sholat, bebas dari neraka. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa sholawatin, siapa yang azan 5 kali sholat, khamsa sholawatin itu 5 kali waktu sholat, imanan penuh dengan iman, wahtisaban ikhlas nggak minta apa-apa, gufirolahu maka diampuni dosanya man yang adzan itu, mata qaddama dosa yang sudah lalu, min dambihi dari semua dosanya. Alhamdulillah. Ini orang azan nih Pak, azannya ikhlas karena Allah, pahalanya itu diampuni dosanya yang semua yang lalu. Dengan catatan azannya ikhlas karena Allah, tidak minta dipuji, bukan karena seseorang. Azan malillahi ta'ala ya, udah asar nggak ada yang azan, udah asar azan. Pak Haji Ahmad kadang azan, Kang Us juga ya, semua aja Pak yang datang duluan azan aja, berebut aja. Setelah tahu hikmahnya azan, mulai boleh berebut azan. Azan saya aja, silahkan. Saking banyaknya semua pengen azan, dijadwal. Azan asar pulang. Ya nggak usah gitu-gitu amat. Pokoknya siapa yang datang duluan silahkan azan. Jadi memang tidak wajib ebi, siapa aja boleh ya berebut. Kalau kita telat nggak ada yang azan gimana? Nah kita telat nggak ada yang azan, Kang Ujang lari, Kang Uus, ya. Nanti Pak pertanyaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, siapa berkata siapa Rasulullah SAW. Ini yang ketiga nih Pak. Ini hadis baru 2. Jadi gunanya ngaji sebenarnya bukan ngajarin ikan berenang. Mungkin Bapak udah tahu tuh hebatnya azan. Tapi dengan tambah ngaji kan makin semangat azannya itu. Maksudnya begitu. Nanti ada lagi pembahasan yang beda lagi ya. Salah satu ada 3. Ya'simuhumullah, yang Allah akan menjaga mereka orang yang bertiga itu. Ta'ala yang maha tinggi, min adzabil qabri, dari siksa kuburan. Tuh. Orang yang azan diantaranya nanti dia dijaga Allah dari siksa kubur. Apa maksudnya? Ya mudah-mudahan aja yang biasa azan nggak disiksa kuburnya. Udah ikhlas aja. Mungkin udah bertahun-tahun azan, udah lillahi ta'ala. Yang belum ya fastabiqul khairat. Ya, artinya berlomba-lomba. Siapa yang dilindungi Allah dari siksa kubur? 1, as-syahidu, orang yang mati syahid. Jadi yang pengen siksa kuburnya aman dah, mati syahid. Silahkan berangkat ke Pakistan, Afghanistan, ke mana lagi dah? Al-Mujahidin, Palestina.
Misalnya mati di sana, nah itu mati syahid, siksa kubur aman. Kita nggak ke Afghanistan, ngapain aja? Ini yang kedua nih penting. Yang kedua al-muadzinu, orang yang tukang adzan bebas siksa kubur. Alhamdulillah, biar makin mantap maksudnya ini. Satu yang syahid, dua muadzin. Yang ketiga al-mutabaffa yaumal jum'ah, orang yang mati di hari Jumat. Kita kemarin lagi kelakar ya Pak D ya. Walailatal jum'ah, atau meninggalnya di malam Jumat. Berarti yang meninggal malam Jumat atau meninggalnya hari Jumat itu bebas dari siksa kubur, dilindungi Allah. Amin. Banyak orang mati malam Jumat atau hari Jumat itu berarti mati yang bagus. Tapi kita kemarin lagi berkelakar. Kalau meninggalnya malam Jumat atau Jumat, semua masyarakat kerja. Arti yang takziah sedikit, yang nyolatin di musola sedikit, yang ikut ke kuburan sedikit. Kenapa? Karena Pak D berangkat kerja, Kang Eliza berangkat, saya berangkat. Datang takziah, nyemplungin amal, kotak, baca doa singkat, langsung pergi ke kantor atau ke tempat kerjaan. Tetapi dari aspek kehebatannya malam Jumat atau Jumat itu meninggal, bebas dari siksa kubur, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, mestinya doa kita mudah-mudahan meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat. Insya Allah. Soal yang nyolatin itu ya dihitung aja lah. Masa nggak ada saudara kita, masyarakat kayaknya udah biasa ya. Bapak-bapak yang nggak biasa nyolatin jenazah, ajak yang lain mah. Sholat. Lah, gua tadi udah takziah, gua mah. Takziah di mana? Enggak, gua udah nyemplungin amplop tadi ya. Enggak cukup itu Pak. Takziah itu nyemplungin amplop namanya sedekah, nolongin keluarga yang nangis sedih. Tapi nyolatin itu pertama pahalanya besar. Yang kedua bagian dari silaturahmi arwah antara yang hidup dengan yang mati, dan yang meninggal itu ngeliatin. Kang Us nyolatin gua nih, si Ujang nyolatin, Pak Haji Ahmad nyolatin, ya kan? Pak Joni rupanya nggak nyolatin. Nah, itu arwah itu ngeliat siapa aja yang nyolatin kita. Termasuk waktu dimandiin itu beliau masih lihat. Artinya siapa saja yang takziah. Sampai kita di kuburannya, siapa aja yang datang ke kuburan yang macul, apa namanya itu, tanah dan lain-lain itu yang rapiin, itu rohnya itu melihat kita. Cuman kita nggak melihat dia, ya. Karenanya itu bagian dari silaturahmi namanya dengan yang meninggal. Ya masalah hari apa kayak kita meninggal terserah Allah kan, kita pasrah sama Allah. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin ya robbal. Qala sallallahu berkata Rasulullah di hadis yang keempat, lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui siapa manusia, ma apa-apa fin nidai dalam masalah azan, nida di sini azan. Wasopil awali dan sop yang pertama ketika dia sholat, summa lam yajidu, kemudian dia tidak mendapati illa ayastafhimu alaihi, kecuali diundi. Jadi ini saking pentingnya, karena manusia tahu hebatnya azan. 5 orang nih pengen azan semua, udah diundi aja. Lastahamu, ayo kita undian azan. Karena Ebi mau, Pak D mau, Kang Ujang pengen mau azan, udah pengen azan, kita undian. Yang azan saya aja misalnya. Itu saking pentingnya ya. Walau ya'lamuna adapun mereka mengetahui, jikalau mereka mengetahui ma fit tahjir, bagaimana apa-apa yang menyegerakan, lastabaku ilaih, maka mereka akan berlomba-lomba untuk azan. Walau ya'lamuna ma fit fil atamah, kalau mereka tahu hebatnya jamaah sholat isya wasubhi dan jamaah subuh, la atauhuma, mereka pasti akan datang, walau habwan, walaupun sambil merangkak.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan, faqabbala, kemudian mencium ibhamaya, jempolnya dua. Dulu sempat kiai saya mempraktekin gini nih Pak. Ini jempol kita cium dua-duanya. Fa wada'a ala ainaihi, kemudian diletakkan ke matanya. Wa qala marhaban bi dzikrillah, dia sambil ucap selamat datang. Bi dzikrillah itu artinya dengan adanya azan itu dia malah girang itu, malah senang. Qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Ini ucapannya gitu. Bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Bacanya seperti itu. Saya senang dengan adanya azan ini. Fa'ana, kata Rasulullah, saya safi'uhu, akan memberikan syafaat kepada orang yang ketika dengan azan dia mencium dua jempolnya ditaruh di matanya. Kelihatannya sepele ya. Ini gini nih prakteknya Pak. Ini kalau zaman guru saya masih SD dulu, ini di begini tangan kita langsung ditaruh begini. Pertama nggak ngantuk juga itu. Tadi kita cium nih, cium langsung taruh ke mata. Itu insya Allah apa tadi itu kehebatannya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannah, Rasulullah akan menuntun orang itu masuk ke surga. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya kalau ada orang azan, kita ikutin azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada hadisnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Gitu dah. Jangan ada orang azan kitanya ngobrol. Berarti meremehkan yang azan. Kalau ada yang azan itu dijawab aja. Hayya 'alal falah. Jawabnya apa? La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. La ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah baca apa? Sama-sama. Allahumma. Terusin. Robba hadi dawati tamah. Terus Adi Sayyidana Muhammadun Rasulullah Fadilah. Terus innaka la tukhliful mi'ad. Apal bi? Bi udah apal? Apalin ya bi? Ya insyaallah. Itu bakal dituntun Rasulullah masuk surga. Amin. Berat Pak, masuk surga itu berat. Nanti di padang mahsyar, saya tadi pagi baca hadis gini Pak. Padang mahsyar tuh pade, kita telanjang bulat. Nggak pakai peci, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sarung. Cewek sama cowok semua telanjang. Jadi saya baca sambil nangis saya. Ternyata menghadap Allah nanti di yaumil mahsyar itu telanjang gitu. Cuman di situ dibunyiin tidak dalam kondisi disunat. Berarti kita bangun dari hari kubur itu kita nggak sunat itu, utuh kemaluan kita. Dalam kondisi itu Pak bunyinya tadi di hadis. Tadi saya sampaikan di Imanuddin, subhanallah. Jadi kita sebenarnya nggak punya apa-apa, kebingungan. Udah nggak nyari bininya, Pak Haji, nggak nyari mama, udah nggak ada. Nggak kepikiran istri kita, nggak mikirin kita itu. Semuanya bingung dengan urusannya sendiri. Apa sih kalau dalam bahasa Quran? Kullu yawma idzin sya'nu yuhni. Likulli imri'in sya'nu yuhni. Semua orang bingung dengan urusan sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya di depan Allah, sedangkan matahari jaraknya sudah di atas kepalanya yang sangat panas. Sampai melepuh kita matahari. Kita kalau matahari standar berapa kilometer, Pak? Dari yang hari biasa gini. Kira-kira berapa meter itu matahari posisinya? Mil-milan ya. Mil ya. Itu aja panas sama panas. Kalau zuhur panas gak? Matahari ketika zuhur di Mekah Madinah panas gak? Apalagi di hari kiamat mataharinya di kepala kita, di atasnya. Kira-kira bagaimana kita? Minum gak ada. Semua orang kehausan. Siapa yang nolong kita? Rajulun sab'atun rajulun la yudillu ila dillu.
Nanti ada 7 golongan yang dilindungi Allah. Ketika telanjang bulat kayak gitu, semua nggak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Di antaranya siapa? Pertama, imamun adilun, imam yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, gubernur, wali kota adil, camat adil, pemimpin, pokoknya pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua siapa? Rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Ngerti maksudnya itu? Bukan hatinya dicentelin masjid. Tapi maksudnya selalu mikirin masjid. Masjid maksudnya ya termasuk musola. Selalu mikirin musola. Masjid itu nanti dapat payung dari Allah. Ketika semua orang dijemur di matahari, jaraknya dekat banget, telanjang bulat. Boro-boro sempat melihat kemaluan cewek, nggak ada pade. Terus saking panasnya semua orang stres, panas. Bisa-bisa kita kebakar kalau itu badan, naudzubillah, kalau amal kita kurang. Tapi kita dilindungi oleh Allah. Jadi saya catat ya, ada 7 itu. Siapa aja? Panasnya 70 kali yang di sini. Ya. 70 kali Panasnya 70 kali lipat. Iya betul Pak. Ya, itu yang pertama imam adil Pak, yang dilindungi Allah. Pemuda yang rajin ibadah, laki-laki yang bergantung di masjid hatinya. Kedua, ada orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ada lagi yang bersedekah, dia sedekahnya diam-diam boleh, diumumin boleh, tapi ini sedekah dia tangan kirinya sampai enggak tahu tangan kanan yang ngasih. Itu dapat naungan yang tadi dari matahari yang saking panasnya itu. Insya Allah. Ada lagi seseorang yang berzikir pada Allah dalam kondisi sepi dan menangis air matanya. Maksudnya gini Pak, dia malam dia bangun zikir nggak bareng-bareng tapi nangis. Ya entah nangis karena lihat dosanya atau nangis apalah, yang penting nangis. Sadar diri bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat payung dari Allah di saat kita semua manusia sedunia dibangkitkan dalam kondisi terik, matahari yang sangat dekat dengan kepala kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat dari Rasulullah nolongin kita. Amin. Allah SAW idza kana waktul adzan, apabila masuk waktu azan, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit bumi dibuka. Pintu-pintu langit dibuka, bukan bumi. Wastujiba ad-du'a, diterima semua doa. Maka ketika ada azan, Allahu Akbar, itu pintu langit dibuka. Semua doa dikabulkan. Wa idza kana waktul iqamah, kemudian masuk waktu qomat, Allahu Akbar, sallallahu Muhammadur Rasulullah, itu qomat, lam turadda dakwatuhu, doanya tidak ditolak. Maka doa yang paling bagus adalah doa waktu setelah azan sampai qomat. Saya ulangi, habis azan sampai qomat biasanya baca apa? Doa. Ada yang baca sholawat, ada yang baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai qomat boleh, atau baca apa aja dah silakan. Itu doanya sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi kalau nunggu qomat jangan diem aja Pak, jangan nongkrong di depan sono. Masuk sini zikir aja nih. Kalau nunggu qomat kan kadang-kadang di sana. Ya kecuali yang lagi ngerokok lah ya. Ya Bi. Karena lagi ngerokok, Bi. Iya. Setelah qomat baru masuk semua, biasanya gitu kan? Ya janganlah Pak, sebelum qomat masuk aja. Iya. Man qala indal adzan, siapa yang berkata menjawab ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban. Marhaban bis sholawati wa ala. Selamat datang, maksudnya itu dengan senang hati dia dengerin azan. Kata Allah Ta'ala lahu alfa hasanatin,
dicatat sama Allah 1000 kebaikan. Jadi yang dengar azan dia malah seneng, itu dicatat 1000 kebaikan. Wa maha'anu al-fasyatin, dihapus seluruh 1000 kejahatannya, 1000 kesalahannya dihapus. Wa rafa'a lahu al-fadarajatin, diangkat oleh Allah 1000 derajat. Saya ulangi, dia dengar azan, dia bilang marhaban bil qan adlan wa marhaban bi sholati wa ahlan. Pertama dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan, dan juga diangkat 1000 derajat. Cakep apa cakep? Alhamdulillah. Untuk semangat aja Pak, belum habis hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, siapa yang mendengar azan walam yakul mislam qala muadzin, tapi dia enggak mengikuti omongannya si adzan, fa innahu yumna'u minas sujud, dia dicegah sama Allah ketika sujud nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Idza sajadal muadzinun, ketika orang-orang yang muadzin itu pada sujud. Maksudnya gini Pak, sampai dengan azan tapi enggak jawab suara azan, itu nanti di hari kiamat enggak bisa sujud, alias dihukum sama Allah berdiri. Orang-orang bisa sujud kepada Allah, kita di hari kiamat nggak bisa sujud. Gara-gara apa? Gara-gara tidak jawab azan. Jadi kalau ada yang azan dijawab. Ini saya lihat rata-rata tuh kalau lagi Jumat ya, khutbah Jumat nih azan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saya di mimbar kadang masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu asyhadu alla. Kita udah nonton itu. Perasaan namanya diem baik. Itu nggak boleh Pak. Mulai ngaji hari ini, kalau dengar suara azan, Bapak ikutin dia. Hayya 'alas shalah, la haula. Kecuali hayya 'alas shalah apalah. Anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat Pak? Mulai habis ngaji ini, dengar suara azan, rapat diam dulu. Nah, ini di kantor nih penyakit. Dia lagi mimpin rapat, ada suara azan. Lagi sambutan, ada suara azan. Diam apa diam? Harus diam. Itu biasanya kalau pemimpinnya cerdas kayak Pak Wali Kota, Pak apa itu, dia diam dulu, tar dulu ada azan. Dia sambutannya berhenti dulu. Minimal menghormati suara azan. Insya Allah. Nanti kita nggak bisa sujud ketika hari kiamat kalau kita nggak jawab suara azan. Kalau Nabi SAW, salah satu fitil asy, ada 3 orang yang dinaungi Allah di arsy. Yauma, pada hari la dzilla, tidak ada perlindungan, illa dzilluhu, kecuali perlindungan Allah. Pertama, imamun adilun, yang tadi saya sebut, imam yang adil. Yang kedua, ini penting, wa muadzzinun hafidun, orang azan yang hafid, maksudnya yang menjaga azannya. Wa qari'ul Quran, orang yang baca Quran. Yaqra'u, dia baca Qurannya fi kulli, setiap lailatin, malam, mi'atai ayatin, 200 ayat. Ada yang begitu? Ada yang baca Qurannya 200 ayat, baru 10 ayat udah ngantuk. Betul-betul? Ya kalau toh enggak 200 ayat, 1 lembar, 2 lembar. Ini mulai dibuka lagi Pak. Baca Qurannya jangan nunggu bulan puasa, tetap baca. Mau ayat apa aja. Sebenarnya kalau kita ini walaupun nggak megang Quran, pasti baca kan, Qul Falaq, Binas, ayat kursi. Apalagi yang Bapak hafal, amma yatasaalun, kalau hafal. Minimal wadduha, sabihis, wasyamsi, apa aja dah boleh. Tabarok, Al-Mulk, apa Ar-Rahman, ya walaupun nggak hafal semua, minimal Bapak baca. Sambil tidur, nggak bisa tidur, megang Quran. Qurannya males megang, yang ngucap aja sendiri. Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Kan hafal tuh. Baca mau tidur, masih nggak bisa tidur, baca apa kek? Kata Ebi, minum aja obat tidur. Obat tidur meminta dari dokter ya. Nah itu terkait dengan pembahasan azan. Suatu hari nanti pas panas terik matahari, orang yang hobinya azan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kesimpulan Pak Elzam tadi kan,
orang yang azan itu yang ikhlas gak minta dibayar, bebas dari neraka. Ini satu ya. Yang kedua, orang yang azan itu wajib masuk surga. Tapi azannya sudah 12 tahun. Yang pertama 7 tahun. Jadi kalau yang azan baru setahun, belum. Kamu azan baru berapa tahun? Nah, kayak ini mertua nih Pak Haji ya, Pak Haji Parno berarti sudah lebih belasan tahun. Insya Allah bebas dari neraka. Ya Pak ya Pak, tapi jangan disebut-sebut dulu Pak. Jadi yang ikhlas, insya Allah bebas neraka Bapak. Yang kedua, wajib masuk surga karena azan tiap hari mertua. Amin. Itu, cuman udah. Nah berikutnya apa tadi? Diampuni segala dosanya. Ini kesimpulan loh yang ketiga. Yang berikutnya apa? Bebas siksa kubur. Masya Allah, yang keempat tuh. Berikutnya apa lagi? Yang tadi, oh ini mengenai keutamaannya. Orang yang mendengarkan suara azan itu mendapatkan syafaat Rasul, dimudahkan urusannya di hari kiamat, dituntun oleh Rasulullah masuk surga. Amin. Itu yang keberapa tuh? Masya Allah. Semua doa-doanya orang yang lagi azan atau yang mendengarkan azan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan, diangkat derajatnya 1000 kali derajat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, orang yang rajin azan, insya Allah dilindungi pada hari mahsyar ketika matahari di atas kepalanya. Amin ya Rabbal. Demikian pengajian kita, nggak usah panjang-panjang. Saya akan buka pertanyaan. Sebelum pertanyaan, saya tutup dulu tentunya dengan satu nagom ini. Jangan lupa nih, kadang ketuker. Ini Pak Ezam, kadang memulainya agak susah.